Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di ruang belajar. Tanpa sadar, ada begitu banyak perilaku keuangan yang kita lakukan setiap hari, yang ternyata itu semua adalah sebuah pemborosan. Pemborosan inilah yang bikin hidup kita serba pas-pasan. Akhirnya kita punya potensi terjebak pada kesulitan finansial. Apa saja sih perilaku pemborosan yang sering dilakukan oleh kebanyakan dari kita? Yuk simak terus video ini sampai selesai ya. Perilaku tak sadar yang kita lakukan yang merupakan ini adalah sebuah pemborosan adalah berlangganan banyak layanan tapi kita nggak menggunakannya. Misal, kamu langganan jadi member sebuah gym atau klub renang atau mungkin berbagai bentuk langganan lainnya, membership lainnya yang ternyata kita nggak gunakan setiap hari. Kita udah bayar mungkin untuk setahun, tapi dalam setahun mungkin kita kesana hanya 5-6 kali, bahkan kurang. Ini adalah sebuah pemborosan. Kamu jadi anggota sebuah gym, tapi kamu jarang banget nge-gym. Kamu gabung dengan komunitas tertentu dan semuanya berbayar, tapi kamu jarang memanfaatkannya. Ini adalah pemborosan yang jika terus kamu lakukan, ini pastinya sangat merugikan. Daripada uang kita dipakai untuk seperti itu, mending dipakai untuk yang lain. Contoh lainnya, kamu berlangganan berbagai platform digital yang ternyata fungsinya hampir sama. Misal, kamu langganan Netflix, kemudian Disney, kemudian Spotify, atau YouTube Premium, atau berbagai bentuk langganan lainnya. Karena terlalu banyak langganan yang kamu beli dan nggak semuanya kamu gunakan, akhirnya uangmu terbuang untuk ke sana. Katakanlah untuk memenuhi semua itu kamu mengeluarkan uang 300-400 ribu. Alangkah lebih bijak jika kita memilih satu saja yang benar-benar kita gunakan setiap hari. Misalkan kita menggunakan Spotify, ya udah, yang lainnya nggak usah. Atau kita pakai Netflix, yang lainnya juga nggak usah. Kalaupun kita ingin gantian, ya udah hari ini kita pakai Netflix, mungkin bulan depan kita pakai Disney, bulan berikutnya pakai Spotify, atau terserah deh teman-teman. Intinya, kalau terpaksa harus berlangganan, pastikan kita pakai. Bentuk langganan lain yang kadang juga harus kita cermati terkait juga dengan WiFi. Ketika kita pasang WiFi di rumah, sekaligus juga berlangganan TV berbayar, di titik itu kita sedang mengeluarkan uang yang cukup besar. Padahal kita itu jarang di rumah, padahal kita jarang nonton TV. Ini kan sesuatu yang sangat merugikan. Pendek kata, coba deh evaluasi semua pengeluaran yang kita pakai untuk berlangganan atau membership. Pastikan kita benar-benar menggunakan. Jika tidak, udah deh lebih baik berhenti berlangganan. Pemborosan yang kedua yang mungkin dilakukan oleh sebagian orang adalah rokok atau minuman beralkohol. Buat sebagian orang yang masih mengkonsumsi minuman beralkohol, coba deh kamu hitung berapa banyak pengeluaranmu untuk itu. Bayangkan jika itu kita investasikan. Atau buat kamu yang masih membeli rokok sebagai bagian dari gaya hidupmu, coba kita hitung, andai kata uang untuk membeli rokok itu kita pakai untuk investasi. Misalkan setiap hari kamu ngeluarin uang 20 ribu, sebulan ngumpul uang 600 ribu, setahun ngumpul uang kurang lebih 7.200.000. Dalam 10 tahun 72 juta, dalam 30 tahun kira-kira menjadi sekitar 216 juta. Artinya, jika kamu merokok selama 30 tahun, kamu sudah ngabisin uang sebanyak sekitar 216 juta rupiah. Andai kata uang itu kita investasikan dengan pengembalian tiap tahunnya 5-8%, kurang lebih dalam 30 tahun kamu itu udah bisa ngumpulin uang sekitar 500-600 juta. Ini sesuatu yang sangat besar, bukan? Jika kamu menganggap investasi itu sulit, jika kamu menganggap nabung itu sulit, toh kenyataannya kamu beli rokok bisa. Kenapa untuk investasi dan nabung nggak bisa? Iya, emang untuk berhenti rokok itu nggak mudah, tapi bukan hal yang nggak bisa. Selama ada kemauan dan niat yang serius, kamu pasti bisa kok memperbaiki semuanya. Gunakan uang untuk membeli rokokmu, dipakai untuk investasi, untuk nabung. Pemborosan yang ketiga yang sebagian besar dilakukan oleh
orang-orang dengan penghasilan pas-pasan adalah membeli motor atau mobil baru secara kredit. Kita memang benar butuh transportasi, dan memang hari ini rasanya kita nggak bisa hidup tanpa motor atau mobil. Setiap hari kita sangat mudah berpindah dari satu tempat ke tempat berikutnya, dan mobilitas adalah bagian penting dari kehidupan kita. Alat transportasi menjadi kebutuhan buat kita, tapi bukan berarti harus beli baru kan? Fokus saja pada fungsinya. Misalkan kamu butuh motor, nggak harus kan beli baru, terlebih hutang. Beli aja yang kira-kira harga-harga 6 juta. Yang penting nggak rewel, nggak macet, yang penting kamu bisa gunakan motor itu dengan baik. Daripada kamu membeli motor dengan harga 20 juta dan kemudian membelinya secara kredit pula, ruginya luar biasa loh. Sebagai ilustrasi, misalkan kamu punya uang 6 juta dan kamu pengen beli motor. Kamu punya pilihan beli motor baru atau motor second. Katakanlah kamu ambil pilihan pertama, yakni membeli motor baru. Katakanlah harga motor barunya 26 juta. Karena kamu punya uang 6 juta dan kamu jadikan itu sebagai DP, maka sisa cicilan yang harus kamu bayar adalah 20 juta. Kemudian kamu mencicilnya selama 3 tahun dengan cicilan sebesar 1 juta per bulan. Akhirnya selama 3 tahun kamu telah mengeluarkan uang sebanyak 36 juta. Jika kita total DP 6 juta, total cicilan yang dibayar adalah 36 juta, kamu sudah ngeluarin uang 42 juta dalam waktu 3 tahun. Bayangin jika kamu membeli motor itu dengan harga 6 juta saja, kamu membeli motor second. Kemudian kamu tetap rutin nih, nabung uang 1 juta sebulan selama 3 tahun. Maka kamu itu udah punya tabungan sebesar 36 juta loh dalam 3 tahun. Belum lagi, kalaupun setelah 3 tahun kita jual, motornya laku cuman 20 juta. Sementara uang yang kita keluarkan 42 juta. Kamu udah rugi berapa? Rugi 22 juta. Bandingin situasi ini. Jika kamu membeli motor secara kredit dan itu motor baru, kamu akan rugi 22 juta selama 3 tahun. Tapi jika kamu membeli motor second dan membayarnya dengan harga 6 juta, selama 3 tahun kamu bisa ngumpulin uang 36 juta. Kamu pilih yang mana? Coba deh pikirkan ini. Pemborosan lain yang kadang dilakukan tanpa kita sadari adalah buat ngopi atau nongkrong di tempat-tempat yang mahal. Jika kamu memang penikmat kopi, kenapa kamu nggak membeli kopi yang berkualitas kemudian membuatnya di rumah? Daripada kamu mengeluarkan uang 50.000 untuk sekali nongkrong hanya untuk segelas kopi. Kenapa nggak kita simpan saja itu? Kita belikan kopi dengan kualitas yang premium, katakanlah dengan harga 100.000, tapi bubuk kopi itu bisa kita pakai untuk minum kopi selama 1 bulan. Bukankah ini penghematan yang luar biasa? Daripada sekali ngopi kita ngeluarin 50.000, 2 kali udah berapa? Atau kamu sekedar nongkrong di kafe sama teman-temanmu, sekedar minum, sekedar ngobrol bareng teman-teman. Coba kamu hitung berapa uang yang udah dikeluarin sekali nongkrong. Katakanlah 50.000. Seminggu berapa kali? Kalau seminggu kamu nongkrong 4 kali, ya kalikan sendiri, 200.000. Dalam sebulan berapa? Kurang lebih 800.000. Uang 800.000 ini akan lebih bermanfaat kalau kita pakai untuk yang lain. Kalau gitu kita nggak boleh nongkrong. Ya boleh-boleh aja, tapi kamu harus proporsional, harus punya batasan.